sehari atau 2 hari setelah itu Apa? Amerika ngirim bantuan ke Malaysia. ya? Iya. Walaupun Baik Bang, ya, apa kabar nih sore ini? alhamdulillah sehat. Ngopi dulu ya? Oh tak. Ini banyak yang komentar Bang. Apa layak Prabowo dapat Jenderal Bintang 4? Oh, he deserve. Apa? He deserve. He deserve. He deserve. Sangat layak. Layak. Dan sudah seharusnya lah kita sebagai bangsa yang beradab Iya. itu menghormati orang-orang yang sudah berjasa buat negara. Itu memang di bidang Pak Prabowo militer ya. Kita kan sama-sama sipil nih. Iya. Ya. Tentu militer lebih mengerti lah soal dunianya gitu ya. Kan yang mengusulkan kan dari TNI kan. TNI ya. Untuk agar Pak Prabowo diberi bintang penuh, bintang 4, jenderal penuh bintang 4. Dan itu prosesnya setahu saya sejak 2021 atau 22 ya. Nah, Sudah lama. sudah lama dan Pak Prabowo waktu itu masih menolak dengan alasan Pernah nolak? Pernah dia tolong dipertimbangkan kembali apakah benar saya layak, kata dia gitu ya. Nah, ini tentu saja kita harus apresiasi. Jadi isu-isu atau tuduhan-tuduhan yang selama ini melingkupi Pak Prabowo ya sedikit banyak akan termoderasi lah dengan pemberian gelar ini, jenderal kehormatan makanya. Karena kalau boleh kita setback ya, 9 era-era reformasi pada saat tuduhan-tuduhan itu dilancarkan ke Prabowo, itu kan kalau kita mau jujur ya, dia kan semua beban, semua kesalahan itu dipikul sama dia. Pikul sama dia ya? Iya. Iya kan? Iya. Zaman Orde Baru, ya mohon maaf, zaman itu kan militerisme luar biasa. Jenderal mana yang tidak terlibat pelanggaran HAM, ya kan? Pelanggaran, ya pokoknya semua saya pikir punya salah ya. Nggak ada yang putih, semua punya salah. Tapi luar biasanya Pak Prabowo itu semua dia pikul. Pikul ya. Iya. Sampai di sidang mahkamah itu kan ditanya, Dewan Kehormatan kan dia ditanya, siapa lagi yang terlibat? Enggak, saya komandannya. Padahal itu nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Prabowo sendiri itu nggak mungkin. Kita kan sama satu generasi ya, kita tahu zaman itu ya, dari atas A sampai bawah A, ya kan? Dari atas A ngomong memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sampai ketua RT ngomongnya begitu. Zaman dulu kan begitu kan. Komandonya itu jelas. Nggak ada orang tiba-tiba bikin kebijakan sendiri, apalagi menyangkut soal keamanan, pertahanan keamanan, nggak mungkin. Usulan pemberian pangkat ini muncul dari TNI kan Bang? Iya. TNI ya. Kira-kira apa alasan utamanya ya? Ya TNI pertama ingin mengakhiri kontroversi ini dan sekaligus juga mengapresiasi ke Pak Prabowo. Karena itu tadi yang nggak terucap ya. Yang tersirat dari pemerintah itu adalah TNI mengakui bahwa kita berhutang pada Anda lah. Anda pikul semua kesalahan itu di punggung Anda. Gitu ya. Ininya logikanya ya. Iya, saya sampai merinding. Bayangin Pak. Coba kalau orang ngomongin reformasi, kesalahan Orde Baru siapa? Kalau nggak pertama Pak Harto yang disebut, kedua siapa? Prabowo kan. Padahal kan kita tahu Orde Baru itu ada Wiranto, ada Agung, ada Hendro Priyono ya kan. Ada siapa lagi, Sutioso gitu. Dan itu semua berkontribusi pada masalah-masalah di masa lalu gitu. Kita nggak bisa menutup mata. Tapi semua dipikul sama Prabowo sendiri loh. Kira-kira ada yang bilang itu malah mencoreng reputasi TNI, benar nggak? Oh enggak. Justru, nah ini. Gimana? Saya kadang-kadang salut ya, TNI kita tuh selalu pemikirannya lebih maju. Lebih maju ya, progresif ya. Iya, progresif. Dia dengan amanat reformasi dia lepaskan loh jabatan-jabatan, bisnisnya semua dilepas. Nah sekarang dia juga ingin
warga negara kita, bangsa kita melihat ke depan. Bukan mikul duwur mendem jero itulah. Ya. Sering juga diucapkan Prabowo kan. Udahlah, kita mau sampai kapan sih dendam-dendaman gitu? Dendam-dendaman ya. Selesaikanlah ini, udah kita ngeliat ke depan, Bos. Jadi ini juga semacam meleburkan dendam-dendam lama ya. Iya. Ya. Bagus TNI ini. Bagus ya. Iya, dia udah banyak kalah loh TNI. Kan tadi bisnisnya dihapus ya kan, jabatan sipil nggak boleh ya kan. Dwi fungsi kan dihapus. Ya kan. Kemudian dia logowo kan? Logowo. Iya. Dan polisi dipisahkan dari ABRI dulu ya. Nah, sekarang mereka ingin negara kita nih beranjak maju. Hal-hal kayak gitu udahlah, selesaikanlah. Karena jangan-jangan kita nih yang sipil yang nggak siap melihara dendam, Bos. Melihara dendam. Apa nih Abang lihat pola-pola dendam dalam politik ini negatifnya buat Indonesia, dan bagaimana itu bisa dihapus? Iya, ini kan ya persoalan klan-klan politik ya. Klan politik. Nah, ya kita berharap nggak perlu dua generasi lah, generasi yang depan ini, generasi milenial Gen Z ini hapus lah, udah hilang lah. Kan kemarin kita udah dapat kesempatan waktu Jokowi naik kan. Jokowi kan bukan keluarga siapa-siapa, gitu. Dan Jokowi inilah baru presiden Indonesia yang bisa memutus patron klien. Bukan, kutukan suksesi itu loh. Kutukan suksesi. Suksesi di kita selalu nggak enak. Oke. Dari Soekarno ke Soeharto nggak enak. Ya kan, dari Soeharto ke Habibie nggak enak. Ya. Padahal Habibie wakilnya itu. Kemudian dari Habibie ke Gus Dur nggak enak. Ya, Mega juga udah nggak enak tuh, karena harusnya dia kan. Akhirnya Gus Dur dijatuhkan lagi oleh Mega. Ya. Kemudian setelah pemilihan langsung pun SBY terpilih secara langsung, nggak enak juga sama Megawati gitu hubungannya ya. Oh iya, karena jenderal cengeng itu ya. Iya, dendam itu kan sampai bahkan sampai sekarang kan. Ya kan. Nah, SBY, setelah SBY Jokowi. Jokowi ini presiden kita yang menyiapkan suksesinya. Menyiapkan suksesinya, dia siapkan suksesornya. Dia inventarisir program. Dia pertama dia dukung calonnya Pak Prabowo. Kemudian programnya diinventarisir bersama. Makanya dia bilang kan nggak perlu tim transisi orang. Iya, Prabowo juga bilang kita timnya Jokowi. Jadi program-program itu diinventarisir, mana yang bisa dilanjut dan mana program baru dari Pak Prabowo. Ayo kita sinkronkan, langsung dibahas di APBN kan, di rapat kabinet kan, oleh Jokowi kan. Termasuk makan siang gratis itu. Ya. Makan siang gratis langsung dibahas. Nah, rakyat tuh sebetulnya rindu kayak gini loh, Mas. Yang berjalan smooth gitu. Ada keberlanjutan. Ya, ada kepastian. Iya, ada kepastian. Ya. Nah, ini baru di era Jokowi dan kita berharap tradisi ini akan terus berlanjut. Apa yang Abang lihat implikasi dari terpilihnya Prabowo untuk Indonesia, baik secara regional maupun nasional kita? Ya, secara regional tentu saja kita akan lebih diperhitungkan. Ini saya nggak tahu ya apa ada hubungannya atau enggak ya. Gimana? Setelah Prabowo pidato di wisuda kemarin, wisuda Universitas Kebangsaan, kan beliau pidato, ada bangsa yang ngajarin kita soal HAM, demokrasi, tapi ribuan anak-anak, ribuan perempuan di Gaza dibantai, dia diem aja, bahkan bilang bahwa itu bukan pelanggaran HAM. Berani ya, luar biasa. Iya kan? Sehari atau 2 hari setelah itu apa? Amerika ngirim bantuan ke Malaysia. Iya. Walaupun lewat udara itu kan konyol kan. Amerika kan lewat darat juga dia bisa. Emang berani Israel mencegah Amerika kan nggak mungkin. Jadi dia butuh simbolisasi terjunkan bantuan lewat udara kayak Yordan. Nah, ini salah satu contoh loh. Saya nggak tahu ya apakah ada hubungannya atau enggak ya. Tapi kok bisa kebetulan banget gitu.
artinya Pak Prabowo ini dengan pengalaman militernya dan wawasan internasionalnya pasti diperhitungkan. Amerika melihat Prabowo ancaman apa prospek ya? Apa kesempatan? Nah ini nih, Abang ini Tony. juga problem nih kayaknya antara Presiden Amerika dan wakilnya agak beda nih. Beda. Iya, Ah, soal Gaza kan Joe Biden dengan dengan Kamala. Kamala itu. Kamala ya, Nah, Kamala. soal Gaza beda, nah soal Indonesia beda karena ada pengamat-pengamat yang dekat dengan wapresnya Bu Kamala itu Nah, memperingatkan Joe Biden, jangan lama-lama kasih selamat ke Prabowo. Negara-negara lain udah kasih selamat. oh, sampai hari ini Joe Biden belum. Ini menarik juga ya. Belum. Oh, gitu. Iya, jadi itu dia bilang akan ada kerugian-kerugian diplomatis dan strategis Bagi pihak Amerika. bagi Amerika. Manakala cepat-cepat mengakui Prabowo. Iya, karena Cina kan udah menyampaikan ya selamat Rusia, ya kan. Kemudian Australia dan lain-lain ya, negara-negara Inggris ya kan udah kan, India. Jadi kalau itu gelagaknya bisa dipahami Amerika masih wait and see ya melihat Iya. Prabowo ya. Saya matiin alarm dulu ya. Oke. Kemarin itu ada satu Woodrow Wilson kalau nggak salah. Dia bilang Prabowo akan menanggung kontestasi pengaruh antara Cina dan Amerika dengan terpilihnya dia. Ya. Itu gimana abang melihatnya? Iya, memang sebetulnya kan sekarang masa krusial, Pak. Masa krusial Masa ya. krusial. Saya juga. Nah ini menarik. Gimana? Iya, ini menarik kekuatan atau pengaruh antara Cina dan Amerika. Amerika ya. Sampai Amerika buka pangkalan rencana ya. Ah, Barangkali udah jalan, kita juga nggak tahu. di mana? Pangkalan armada nuklir di Australia. Armada nuklir. Ya. Waduh. Ini makanya yang dibilang kepemimpinan strategis Prabowo itulah inilah. Jadi alhamdulillah bangsa kita itu di saat-saat krusial selalu bisa selamat. Sekali. Ya, waktu reformasi kan bayangin kita nggak pecah. Padahal waktu itu kan yang mau merdeka kan Aceh, Iya, Riau, Kalimantan, Papua, Maluku. Alhamdulillah kita masih. Nah, sekarang juga ada bukan tarik menarik lagi, udah potensi benturan antara Cina dan Amerika. Di ini Pasifik ini ya. Pasifik. Nah, alhamdulillahnya itu kita punya presiden yang punya wawasan kuat ya. strategis, Ya, kuat. strategis ya. Iya. Kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya bukan Prabowo ya. Iya, bukan Prabowo Nah, dengan wawasan lokal misalnya ya. Atau calon presiden yang terindikasi menjadi pro Amerika misalnya. pro Amerika atau pro Cina gitu ya. Iya. Itu kan bahaya kan sebetulnya. Bisa membawa kita Perpecahan kan. ke konflik, iya, Konflik masuk ke internal. dalam konflik itu. Ya. Nah, itu tadi yang saya sepakat sama Bapak. Ya memang sekarang masa-masa kritis Krusial, lah. kritikal Ya, ya. krusial. Kita nggak tahu nih nanti yang menang Cina atau Amerika. Tapi kalau teknologi sekarang Cina udah lebih Maju. maju. Gitu ya. Dari otomotif ya kan, terus handphone segala macam. Makanya embargo kan sama Amerika kan. Gitu ya. Saya kira Prabowo pasti memperhitungkan konstelasi itu kan. Kira-kira kalau konstelasi seperti itu, abang bayangkan kabinet macam apa yang akan dibentuk Prabowo kira-kira? Ya, kalau perkiraan saya Prabowo akan menitik beratkan kabinetnya untuk menyiapkan SDM kita. Makanya model-model fiskal yang ketat, yang ingin yang terlalu ketat, yang model-model Sri Mulyani itu kayaknya nggak diteruskan.